Salam sejahtera untuk kita Bapak Ibu semua. Pada tanggal 6 Oktober mendatang kita akan bersama-sama diundang Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus sedunia bersama dengan seluruh umat Allah. Sebelum kita bersama menerima undangan Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri dalam ibadah ini. Mari kita bersama mengambil saat teduh sejenak. Mari kita naikkan Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Nah, sembuka pada ibadah persiapan perjamuan kudus hari ini diambil dari Amsal 28 ayat 13 sampai dengan 14. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Mari kita respon nas pembuka tersebut dengan kembali menaikkan Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita bersama menerima firman-Nya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami. Engkau menyatakan kehendak-Mu lewat pembacaan dan perenungan yang akan kami lakukan. Biarlah Tuhan menyertai pelayanan firman ini, sehingga kami kembali Engkau ajak untuk terus hidup dalam rancangan serta kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Kejadian 3 ayat 9 sampai 10 yang demikian. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan memberlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tindakan salah yang dibarengi dengan hilangnya rasa malu melilit langkah perjalanan kehidupan manusia. Contoh sederhana yang dapat kita telusuri misalnya di negara kita adalah fenomena korupsi yang masih terus mengakar. Meski menjadi salah satu negara yang menjunjung tinggi nilai keagamaan, tetapi faktanya tindak kejahatan korupsi, tindak kejahatan ini tidak juga terudar, menurun, bahkan terselesaikan dari tahun ke tahun atau waktu ke waktu. Transparency International melakukan penelitian untuk memperingkat nilai-nilai negara-negara terkorup yang kemudian selanjutnya dirangkum dalam Corruption Perception Index atau CPI, dan Indonesia mendapatkan skor 34 dan menduduki peringkat 115 dari 180 negara pada tahun 2023. Dengan posisi ini artinya hampir tidak banyak perubahan yang terjadi terkait dengan kasus korupsi dalam satu dekade terakhir. Kejahatan dalam bentuk tindak pidana korupsi masih dipandang sebagai sebuah hal yang menarik untuk terus dilakukan. Tindak kejahatan yang bertahan ini kemudian diperparah dengan semakin hilangnya rasa malu atas kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku. Misalnya kalau kita lihat dalam upaya pemberantasan korupsi, Indonesia membentuk satu lembaga yang kita kenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melancarkan perang melawan korupsi. Salah satu tindakan yang diambil oleh KPK adalah membuat pelaku merasa malu atau koruptor merasa malu, seperti misalnya kita lihat para tahanan mengenakan jaket berwarna terang dan bertuliskan tahanan KPK di bagian belakang punggung. Melansir halaman Republika Online, Komisi Anti Rasuah ini mengatakan bahwa tujuan pemakaian warna orange yang menyala adalah agar baju tersebut terlihat mencolok. Mungkin bila yang melarikan diri dapat segera diketahui dan juga dapat menimbulkan efek jera. Jadi pemakaian baju oranye itu agar tindak pidana koruptor atau pelaku tindak pidana koruptor itu merasa malu. Tetapi apakah hal ini berhasil? Nyatanya hasilnya tidak terlalu menjanjikan. Beberapa tahanan yang mengenakan pakaian tersebut justru terlihat melambaikan tangan dan tersenyum kepada seluruh rakyat di depan kamera. Dari sini kita melihat rasa malu tidak lagi terkait
dengan kesalahan atau kesalahan yang diperbuat oleh manusia tidak lagi menimbulkan rasa malu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, malu diterjemahkan dengan merasa tidak enak hati karena berbuat sesuatu yang kurang baik, kurang benar, berbeda dari kesalahan, punya kekurangan. Dari definisi ini, selain hati nurani, penilaian orang atas tindakan yang berbeda, bersalah, itu bisa menimbulkan rasa malu. Sementara salah berarti tidak benar, keliru, menyimpang, dan seharusnya. Bahasa Indonesia memahami salah sebagai tindakan yang melanggar norma atau aturan. Arti kaitan kata keduanya antara salah dan malu menjadi sempit jika dipandang secara terpisah. Misalnya, malu itu hanya terkait soal pendapat orang lain mengenai apa yang dilakukan, sedangkan salah terkait dengan pendapat aturan. Pengertian ini semakin sempit ketika dipandang bahwa malu adalah bahasa sosial, sedangkan salah adalah bahasa aturan atau hukum. Sehingga seolah-olah keduanya tidak berkaitan. Kalau orang salah berarti nggak perlu malu. Kalau orang malu belum tentu dia salah. Seolah-olah demikian. Padahal keterkaitan keduanya menjadi signifikan dalam pembentukan moral manusia. Malu akan kesalahan adalah salah satu kontrol bagi manusia untuk menahan nafsu merusak dunia. Apa kata Alkitab soal ini? Perjanjian Lama menggunakan kata bos untuk mendeskripsikan kata malu. Kata ini muncul dalam Perjanjian Lama sebanyak 128 kali dan menunjukkan signifikasi penggunaannya bagi pembentukan umat Allah pada masa Perjanjian Lama. Romeo Roni dan Alokasi Gulo dalam artikel berjudul Korupsi dan Budaya Malu yang dimuat dalam jurnal Teologi Gema Theologica menjelaskan bahwa bos atau kata malu ini bukan hanya sebagai feeling of shame, tetapi lebih kepada disgrace. Teologi Dictionary of Old Testament atau Kamus Perjanjian Lama, Kamus Teologi Perjanjian Lama, mendeskripsikan malu dengan yang pertama kehilangan harga diri, kehormatan, nama baik. Dan yang kedua, sesuatu yang mendatangkan aib, merasa tidak berharga di hadapan Tuhan dan sesama karena kesalahan atau dosa yang dilakukan. Rasa malu dalam pengertian ini punya dimensi spiritual dalam relasi dengan Tuhan dan punya dimensi sosial dalam relasi dengan sesama. Jadi dalam kamus teologi dijelaskan malu itu punya dua dimensi. Dimensi keilahian atau dimensi kita dengan Allah dan dimensi kita dengan sesama. Sehingga malu akan kesalahan bukan hanya sekedar perasaan negatif yang hanya lalu atau bahkan bisa diabaikan. Tetapi perasaan ini adalah pemantik bagi manusia untuk memperbaiki relasi antara Allah, kita dengan Allah, dan kita dengan sesama. Pergulatan tentang kesalahan atau dosa yang kemudian memunculkan rasa malu ini yang juga hadir sejak dosa pertama muncul. Adam dan Hawa bersembunyi dari Tuhan akibat pelanggaran yang mereka lakukan. Tuhan mencari mereka, namun rasa malu secara rohani akibat dosa telah dilakukan sehingga membuat mereka bersembunyi. Rasa malu yang kemudian muncul selanjutnya meminta respon. Apakah kemunculannya membuat manusia mengarahkan diri pada pertobatan, atau justru keberadaan rasa malu tersebut disangkal, bahkan berusaha ditutupi dengan berbagai cara serta alasan. Seorang teolog bernama Anton Huttepen juga membawa kembali ruang memahami emosi, termasuk di dalamnya rasa malu untuk memahami keberadaan Allah di tengah arus pemikiran yang semakin rasional. Huttepen mengatakan bahwa karunia dan anugerah Allah telah menjadi sumber emosi atau perasaan manusia. Atau dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa Allah telah menjadi sumber dari segalanya dan kita hanya bisa merasakan sesuatu karena anugerahnya. Huttepen merefleksikan bahwa dalam emosi yang dirasai manusia, kita juga bisa merasai kehendaknya. Atau dengan kata lain, kalau kita kaitkan dengan rasa malu,
Kesediaan manusia untuk tetap merengkuh rasa malu akan sebuah kesalahan dapat digunakan untuk mencari, merefleksikan suara Allah yang menuntun pada jalan pertobatan dan pendamaian. Merengkuh rasa malu, tetap memiliki rasa malu, tetap menghargai perasaan malu, membuat manusia tetap peka terhadap panggilan Allah untuk terus berjalan bersamanya. Sebaliknya, jika kita mengabaikan rasa malu, tidak peduli perasaan malu ketika kita berbuat salah, justru membuat kita menjadi terbiasa terhadap hal buruk, bahkan semakin jauh dari kehendak Allah. Persiapan perjamuan kudus ini adalah ruang di mana kita diajak untuk memeriksa kembali diri kita selama menempuh perjalanan kehidupan. Maka marilah kita ingat-ingat kembali dosa kita dan malulah di hadapan Allah. Karena dari perasaan malu tersebut, kita kemudian diajak untuk bergerak pada pertobatan yang menuntun rahmat pengampunan. Selamat memeriksa diri, selamat merasai malu, dan selamat berefleksi untuk selanjutnya kembali ke dalam rahmat Tuhan. Tuhan memberkati persiapan kita. Selamat merenungi diri. Saat teduh bagi kita. Mari bersama kita respon pemberitaan firman Tuhan dengan menaikkan kembali Kidung Jemaat 353, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada
Yang pertama, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari kita hening sejenak untuk bersama-sama menguji diri kita. Atas kesaksian iman yang demikian, bagaimana kesaksian dari Bapak Ibu semua? Puji Tuhan, mari kita tunduk di dalam doa. Ya Allah, kami mendengar panggilan Tuhan untuk bersama-sama dengan seluruh umat beriman kembali menghayati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Biarlah kami dapat mempersiapkan diri kami dengan baik. Biarlah kami malu di hadapan Allah dan berbalik untuk kembali mengikuti Tuhan dalam kerentanan kami untuk jatuh dalam dosa. Engkau yang telah mengundang kami, maka kami menyambut undangan ini dengan penuh syukur. Biarlah kami semakin memahami bahwa sakramen perjamuan Tuhan Engkau sediakan sebagai sarana pemeliharaan iman bagi kami semua. Kami menyerahkan persiapan kami dan pelaksanaan sakramen perjamuan kudus esok hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.